back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 41. Tidak selamat. 20 menit berlalu. Mobil David baru saja terparkir di halaman hotel. Perasaan tidak enak semakin bertambah. Sampai-sampai ia berlari setelah keluar dari mobilnya. Waktunya sudah tidak banyak lagi untuk menolong Aurel yang kondisinya sudah sangat kritis. Di dalam kamar hotel, Aurel terbaring kaku dengan darah yang mengering di hidungnya. Napas Aurel pun semakin menurun. Jika terlambat, maka harapannya terkabulkan. Suara pintu terbuka akhirnya terdengar. Dikala David yang membukanya. Mata David terbuka lebar. Ia begitu sangat terkejut melihat Aurel yang terbaring tak sadarkan diri. Tanpa berlama-lama lagi, David langsung saja menggendong tubuh Aurel dan membawanya keluar. Tubuh David ikut gemetar, sepasang matanya mulai berkaca-kaca. Orang-orang yang melihatnya, mereka sangat terkejut dan memberikan David jalan. Kumohon, maafkan aku. Iri David, mereka berdua sudah berada di dalam lift. Saat baru saja keluar dari lift, para petugas rumah sakit sudah menunggu kedatangan David. Tubuh Aurel diletakkan di atas berangkar. Mereka dengan cepat mendorong berangkar itu menuju keluar. David tidak bisa berbohong lagi. Ia benar-benar tidak bisa membuang rasa sayang dan cintanya kepada Aurel. Ia begitu sangat bersalah karena sudah menghukum Aurel separah itu. Tubuh Aurel sudah berada di dalam mobil ambulan. Hidungnya sudah dipasang oksigen. Dengan David yang berada di sampingnya sambil menggenggam erat kedua telapak tangan Aurel. Tubuh Aurel tidak panas seperti sebelumnya, melainkan tubuhnya sekarang begitu dingin. Bibir semakin pucat. Aurel benar-benar sudah seperti mayat. Cepatlah, bentak David. Baik tuan, sahut petugas yang menyetir. Tidak lama kemudian, mobil ambulan baru saja tiba di rumah sakit. Mereka melakukan semakin cepat, dikala kondisi Aurel benar-benar sangat lemah. Para perawat mendorong berangkar Aurel menuju ruang ICU. Sedangkan David disuruh menunggu di luar. Rambut David acak-acakan dengan darah di setelan jasnya. Pria yang awalnya berwajah dingin, kini hanya ada kesedihan. Air matanya terus saja jatuh. Ia menunduk. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. David terus saja mengulangi kata-kata itu dengan suara serak. Di dalam ruangan, tubuh Aurel sudah terpasang berbagai alat. Namun sangat disayangkan, mereka terlambat. Aurel sudah berhenti bernapas. Bahkan, alat monitor sudah tidak berfungsi lagi dan hanya ada garis datar. Pasien sudah meninggal dunia, dok, ucap salah satu perawat. 3 dokter yang mendengarnya, mereka menganggukkan kepala. Salah satu dokter berniat ingin keluar memberitahukan kabar buruk itu kepada David. Pintu terbuka. David yang menyadari hal itu, ia dengan cepat berdiri. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya David dengan gemetar. Maaf tuan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi istri Anda tidak bisa tertolong. Jawab dokter itu seadanya. Apa yang kau katakan, hah? David mengguncang bahu dokter wanita itu dengan kuat. Sang dokter yang bahunya menjadi korban amukan dari David, beliau sangat ketakutan. Maaf tuan, tapi itu emang benar. Dengan suara gemetar, dokter itu menjawab. Orang-orang yang mendengarnya tidak bisa berkata-kata atau menolong, karena mereka juga takut. Ingat ya, kalau sampai istri saya tidak tertolong, maka kalian semua akan hancur. Ancam David
seraya melepaskan tangannya dari bahu dokter itu dengan kasar. Tanpa dipersilakan masuk, David langsung saja masuk ke dalam. Beberapa perawat yang membersihkan luka di tubuh Aurel, mereka mundur. Aura di dalam kamar itu tiba-tiba berubah, sehingga membuat mereka merinding. David melihat ke arah alat monitor, di mana hanya ada garis datar. Tubuh David gemetar hebat. Kakinya seakan tidak bisa untuk berdiri lagi. Dengan sekuat tenaga, David menghampiri istrinya yang sudah meninggal itu. Salah satu perawat meletakkan kursi untuk David duduk. "Maafkan aku," lirih David gemetar seraya duduk. "Kumohon, bangunlah. Aku sangat merindukanmu. Maafkan aku." Tangisan David pecah. Ia tidak bisa menahan lagi. David memeluk mayat Aurel dengan erat dan terus berbisik di telinga Aurel. "Bangunlah, jangan tinggalkan aku," bisik David. "Ayo menurutlah. Jika kau tidak menurut, maka akan kuhukum," lirih David. Di saat itu juga, tiba-tiba ada sebuah keajaiban. Jari jemari Aurel bergerak, dan itu tidak sengaja dilihat oleh dokter wanita yang sebelumnya dimarahi oleh David. "Dia hidup," ucap dokter itu langsung. Orang-orang yang mendengarnya sangat terkejut dan melihat langsung jari-jari Aurel bergerak. Mereka semua langsung saja melakukan tugas masing-masing dan berjanji akan menyelamatkan Aurel. "Kau pasti bisa melewatinya. Aku akan selalu menemanimu," bisikan terakhir dari David. Ia mencium kening dan kedua pipi Aurel dengan lembut. "Saya mohon berusahalah semaksimal mungkin," ucap David berharap. "Baik Tuan, kami akan berusaha," sahut mereka semangat. Setelah mendengar jawaban puas dari mereka, David berjalan keluar. David mengambil ponselnya dan menelpon salah satu anak buahnya. "Cari tahu seluruh rahasia istriku," perintahnya, dan langsung mematikan sambungan telepon. Sang anak buah yang mendengarnya, ia begitu terkejut dan sekaligus takut. Karena jika tuannya memerintah dengan sesingkat itu, maka itu sangat serius dan harus benar-benar mendapatkannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and